Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Niki Pravitri, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk membahas materi mengenai diskursus ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, materi yang pertama akan membahas mengenai pengertian filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Menurut Li Yangji, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu pengetahuan atau sains, baik ciri substansinya, perolehannya, atau manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang tercakup dalam 3 bidang, yaitu bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam bidang ontologis, artinya hakikat filsafat ilmu ini mencoba mencari pembenaran dengan rasional dan empiris. Sedang dalam bidang epistemologis ini digunakan sebagai pengukur benar atau tidaknya suatu ilmu dengan dilihat dari fenomena yang dirasakan oleh indera manusia. Lalu dalam bidang aksiologis, aksiologis ini membahas 3 hal, yaitu manfaat ilmu, lalu cara ilmu menyelesaikan masalah atau cara sains menyelesaikan masalah, lalu sains sebagai netralitas. Lalu manfaat filsafat ilmu. Manfaat filsafat ilmu yang pertama adalah melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Dengan berpikir secara radikal akan ditemukan jawaban-jawaban atas persoalan yang paling mendasar atau paling esensial atau filosofis tentang ilmu yang tidak ditemukan dalam penyelidikan dan pembahasan ilmu itu sendiri. Dengan kata lain, kajian yang mendasar tersebut melampaui jangkauan dan kesanggupan ilmu, karena kajian ilmu hanya bersifat empiris atau didasarkan pada pembuktian-pembuktian pengalaman indrawi atau pengalaman-pengalaman yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Lalu manfaat filsafat ilmu ada juga adalah melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Dengan berpikir secara reflektif, berbagai persoalan yang dihadapi ilmu atau masalah-masalah ilmiah dapat dikembangkan, diperluas, atau bahkan menemukan masalah-masalah ilmiah yang baru. Adanya masalah baru akan menuntut upaya kajian atau pemecahan masalah baru untuk memperoleh jawaban-jawaban baru dalam rangka menemukan temuan-temuan baru yang sangat berguna bagi perkembangan kemajuan ilmu untuk manusia. Lalu menhindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya, karena ini karena ilmu merupakan proses dan juga produk yang bersifat kolektif atau komunal, hasil kerja sama komunitas atau ilmuwan, bukan aktivitas individual. Materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu. Dalam materi ini saya menggunakan 3 sumber bacaan. Yang pertama, dalam buku Pengantar Filsafat Ilmu karya Swedi. Yang kedua, dalam buku Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan karya Abdul Karim. Dan yang ketiga, Jurnal Diskursus Kesejarahan Ilmu Pengetahuan dan Filsafat Ilmu karya Ahmad Kusnan. Sejarah perkembangan ilmu melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu Yunani kuno. Perintisan ilmu pengetahuan pada abad ke-4 sebelum Masehi merupakan abad terjadinya pergeseran dari persepsi mitos ke persepsi logos, dari dongeng-dongeng ke analisis rasional. Contoh persepsi mitos adalah pandangan yang beranggapan bahwa kejadian-kejadian misalnya adanya penyakit atau gempa bumi disebabkan perbuatan dewa-dewa. Jadi, pandangan tersebut tidak bersifat rasional. Sebaliknya, persepsi logos adalah pandangan yang bersifat rasional. Dalam persepsi mitos, dunia atau kosmos dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan magis, mistis. Dengan kata lain, dunia dijelaskan oleh faktor-faktor luar, sedangkan dalam persepsi rasional, dunia dianalisis dari faktor-faktor dalam, yang dianalisis dengan argumentasi yang dapat diterima secara rasional atau akal sehat. Analisis rasional ini merupakan perintisan analisis yang mengarah pada pendekatan ilmiah, meskipun belum dapat dikatakan sepenuhnya ilmiah. Pada periode tersebut, tokoh yang terkenal adalah Aristoteles.
Persepsi Aristoteles tentang dunia adalah dunia dalam pengertian ontologis atau sesungguhnya ada atau eksis. Pandangan Aristoteles yang dapat dikatakan sebagai awal dari perintisan ilmu pengetahuan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Aristoteles terdapat dua macam pengenalan, yaitu pengenalan indrawi dan pengenalan rasional. Pengenalan indrawi memberi pengetahuan tentang hal yang konkret dari suatu benda, sedangkan pengenalan rasional dapat mencapai hakikat sesuatu melalui jalan abstraksi. Yang kedua, menurut Aristoteles, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau hukum-hukum, bukan objek-objek eksternal atau fakta. Penggunaan prinsip atau hukum berarti berargumentasi. Mengembangkan ilmu pengetahuan berarti mengembangkan prinsip-prinsip. Mengembangkan ilmu pengetahuan tidak terletak pada akumulasi data, tetapi peningkatan kualitas teori dan metode. Aristoteles membagi metode untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada satu, induksi intuitif, yaitu dimulai dari fakta untuk menyusun hukum atau pengetahuan universal, dan yang kedua, deduksi, yaitu dimulai dari pengetahuan universal menuju fakta-fakta. Tahap yang kedua adalah abad tengah. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas dasar agama, sehingga cara pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karl Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberikan ajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Di kalangan para ahli pikir Islam, skolastik Islam muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Fatafial, dan Ibnu Rusyd. Periode skolastik Islam ini berlangsung tahun 850 sampai 1200. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Kemudian, pikiran-pikiran ini masuk ke Eropa yang merupakan sumbangan Islam paling besar yang besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat, terutama dalam bidang teologi dan ilmu pengetahuan alam. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad 15 sampai 16. Munculnya Renaissance dan humanisme inilah yang mengawali masa abad modern. Mulai zaman modern ini, peranan ilmu dalam kodrat sangat menonjol sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi, yaitu sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat diakal oleh manusia. Kemudian tahap yang ketiga adalah masa modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga cara pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat berdasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal pada masa abad modern, di mana para ahli menjadi pelopor perkembangan filsafat. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Sementara, orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Ciri utama dari Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dari hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah.
Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Karena semakin pesatnya orang-orang menggunakan metode induksi atau eksperimental dalam berbagai penelitian ilmiah, akibatnya perkembangan pemikiran filsafat mulai tertinggal oleh perkembangan ilmu-ilmu alam kodrat. René Descartes, sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan metode ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Upaya ini dimaksudkan agar kebenaran dan kenyataan filsafat juga sebagai kebenaran serta kenyataan yang jelas dan terang. Tokoh-tokohnya adalah Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, J.S. Mill, John Dewey. Akhirnya, dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini, berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Gilirannya selanjutnya lahirlah filsafat kontemporer atau filsafat dewasa ini. Selanjutnya adalah tahap kontemporer. Zaman ini bermula dari abad ke-20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad ke-20. Pada zaman ini, ilmuwan-ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Menggunakan teori kinetik cairan yang pada saat itu kontroversial, dia menetapkan bahwa fenomena yang masih kurang penjelasan dan memuaskan setelah beberapa dekade setelah ia pertama kali diamati, memberikan bukti empirik kenyataan pada atom, dan juga meminjamkan keyakinan pada mekanika statistika yang pada saat itu juga kontroversial. Kemudian, pada paruh pertama abad ke-20 ini, timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti Neo-Thomisme, Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, Neo-Vitalisme, spiritualisme, dan Neo-Positivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Sementara pada awal belahan akhir abad ke-20, muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Materi selanjutnya adalah tahap perkembangan ilmu. Dalam materi ini saya mengambil dari berbagai sumber. Yang pertama dalam jurnal Kontribusi Pemikiran Auguste Comte, yaitu Positivisme terhadap Dasar Pengembangan Ilmu Dakwah karya Ulfatun Hasanah. Dan yang kedua dalam jurnal Hukum 3 Tahap Auguste Comte dan kontribusinya terhadap kajian sosiologi dakwah karya Muhammad Tabibi. Auguste Comte tumbuh dari keluarga yang pandai dalam bidang matematika. Namun, latar belakang keilmuan Comte adalah fisika. Auguste Comte merupakan pengikut aliran positivisme yang meyakini bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam. Perkembangan perubahan sosial suatu masyarakat akan mengikuti pola linear yang terdapat pada hukum 3 tahap. Hukum ini merupakan generalisasi dari tahap-tahapan inteligensia manusia yang berkembang semakin maju melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisik, dan yang ketiga tahap positif atau ilmu pengetahuan. Tahap pertama, teologis dan militer. Tahap ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanak-kanakan inteligensia manusia. Pada tahap ini, manusia mempercayai adanya kekuatan-kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan zat adikodrati atau jimat, atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia atau muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat di sini hidup berdasarkan pada penaklukan, yaitu hubungan sosial bersifat militer yang senantiasa menaklukkan dan menundukkan masyarakat lain. Oleh karenanya, pada tahapan ini pula terbagi menjadi 3 sub-tahapan, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme.
Tahapan yang pertama, fetisisme. Ialah bentuk suatu pikiran yang dominan dari dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri, yang juga dikenal sebagai animisme. Dan manusia pada tahap ini mulai mempercayai kekuatan jimat atau benda. Fase ini pula dapat dikatakan sebagai fase awal sistem teologis dan militer. Contoh dari tahap ini adalah orang memuja benda mati seperti pohon, batu, sepotong kayu, letusan gunung berapi, dan masih banyak yang lainnya. Subtahap yang kedua adalah politeisme. Ialah anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam. Pada tahap ini sudah muncul kehidupan kota, pemilikan tanah menjadi institusi sosial, adanya sistem kasta dan peran dianggap sebagai satu-satunya cara menciptakan atau meraih kehidupan politik yang kekal. Fase ini pula dapat dikatakan sebagai fase pengembangan sistem teologi dan militer. Orang primitif percaya bahwa semua kekuatan alam dikendalikan oleh dewa yang berbeda. Beberapa contohnya adalah dewa air, dewa hujan, dewa api, dewa udara, dewa bumi. Subtahapan yang ketiga adalah monoteisme, ialah kepercayaan pada dewa yang dimulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat atas kuasa untuk mengendalikan alam ini. Fase ini dapat dikatakan sebagai fase modifikasi sistem teologi dan militer. Modifikasi sistem militer yang dimaksud adalah suatu hubungan sosial masyarakat bersifat militer, di mana masyarakat senantiasa bertujuan untuk mendudukan atau menaklukkan masyarakat lain. Tahap kedua yaitu tahap metafisik. Tahapan ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positif, sehingga disebut dengan masa remaja intelijensia manusia. Tahapan ini ditandai dengan adanya suatu kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan universal. Jadi, kepercayaannya bukan lagi kepada kekuatan dewa-dewa yang spesifik, akan tetapi pemikiran manusia-manusia terbelenggu oleh konsep filosofis dan metafisik yang ditanamkan oleh filosof maupun orang-orang agamawan secara abstrak dan universal, seperti akal sehatnya abad pencerahan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat tidak lagi bersifat militer, akan tetapi juga belum bersifat industrial. Pada konteks masa ini, tujuan utama masyarakat bukan berupa penaklukan saja, akan tetapi diperkuat dengan adanya peningkatan produksi, sehingga sistem perbudakan individual memang bergeser terhapus, akan tetapi perbudakan yang dimiliki oleh produsen masih memperoleh berbagai haknya dalam hubungan dengan militer. Oleh karenanya, ada dua tujuan aktivitasnya, yaitu penaklukan dan produksi. Produsen dilindungi sebagai suatu sumber kemiliteran dan perang dianggap sebagai sistematik penting untuk mengembangkan tingkat produksinya. Artinya, tahapan ini merupakan jembatan atau tahap transisi dari masyarakat militer menuju industri. Sebagai contoh, dalam masyarakat Hindu klasik India, prinsip perpindahan jiwa, konsepsi kelahiran kembali, pengertian-pengertian yang mengikuti sebagian besar diatur oleh menanjak metafisik. Kemudian, tahap yang ketiga adalah tahap positif dan ilmu pengetahuan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial Auguste Comte dan dianggap sebagai masa dewasa intelijensia manusia. Pada tahap ini, pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. Akan tetapi, pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena atau menemukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Tahap ini manusia mulai mempercayai data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun bersifat sementara dan tidak mutlak. Masyarakat pada tahapan ini adalah masyarakat industri, di mana relasi-relasi mereka merupakan bentukan-bentukan dasar industrial, dan tahapan ini menunjukkan bahwa industri mendominasi hubungan sosial masyarakat secara kolektif yang diorganisasikan dan diproduksi adalah menjadi tujuan utama masyarakat. Sebagai contoh perbedaan dan peralihan dari tahap tersebut dapat dilihat misalnya dari penjelasan tentang angin puting beliung. Pada tahap teologis, hal ini akan dijelaskan sebagai hasil tindakan yang langsung dari seorang dewa angin atau Tuhan yang agung. Namun, dalam tahap metafisik, hal ini akan dijelaskan sebagai manifestasi dari hukum alam yang tidak dapat diubah. Dalam tahap positif, angin puting beliung akan dijelaskan sebagai hasil dari kombinasi tertentu dan tekanan-tekanan udara, kecepatan angin, kelembapan, dan suhu.
Yang selanjutnya adalah hakikat ilmu. Ilmu memerlukan dasar empiris. Apabila seseorang memberikan keterangan ilmiah, maka keterangan itu harus memungkinkan untuk dikaji dan diamati. Jika tidak demikian, maka hal itu bukanlah suatu ilmiah dan pengetahuan ilmiah, melainkan suatu pemikiran atau pengetahuan biasa yang lebih didasarkan pada keyakinan tanpa peduli apakah faktanya demikian atau tidak. Upaya-upaya yang melihat fakta-fakta memang merupakan ciri empiris dari ilmu. Namun, bagaimana fakta-fakta itu dibaca atau dipelajari jelas memerlukan cara yang logis dan sistematis, dalam arti urutan cara berpikir dan mengajinya tertata dengan logis sehingga setiap orang dapat menggunakannya dalam melihat realitas faktual yang ada. Di samping itu, ilmu juga harus bersifat objektif. Oleh karena itu, perasaan tidak suka atau senang tidak senang harus dihindari. Kesimpulannya atau penjelasan ilmiah yang harus mengacu pada fakta yang ada, sehingga setiap orang dapat melihatnya secara sama tanpa melibatkan perasaan pribadi yang ada pada saat itu. Analisis merupakan ciri ilmu lainnya, artinya bahwa penjelasan ilmiah perlu terus mengurai masalah secara rinci sepanjang hal itu masih berkaitan dengan dunia empiris. Sedangkan verifikasi berarti bahwa ilmu atau penjelasan ilmiah harus memberi kemungkinan untuk dilakukan pengujian di lapangan sehingga kebenarannya bisa menghasilkan suatu keyakinan yang sesungguhnya. Dari uraian di atas nampak bahwa ilmu bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu ilmu sebagai produk atau hasil dan ilmu sebagai suatu proses. Sebagai produk, ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang bersistematika dan terorganisasikan secara logis, seperti jika kita mempelajari ilmu ekonomi, sosiologi, dan biologi, sedangkan ilmu sebagai proses adalah ilmu dilihat dari apanya diperolehnya melalui cara-cara tertentu. Dalam hubungan ini, ilmu sebagai proses sering disebut metode, yang arti bagaimana cara-cara yang mesti dilakukan untuk memperoleh suatu kesimpulan atau teori tertentu untuk memperkuat atau menolak suatu teori dalam ilmu tertentu. Dengan demikian, jika melihat ilmu sebagai proses, maka diperlukan upaya penelitian untuk melihat fakta-fakta dan konsep-konsep yang dapat membentuk suatu teori tertentu. Selanjutnya adalah sumber ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, manusia menggunakan dua cara dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Pertama melalui rasio dan kedua melalui pengalaman. Paham yang pertama disebut sebagai rasionalisme, sedangkan paham yang kedua disebut dengan empirisme. Akal Yusuf Lubis dikutip oleh Violinda Suswati pada tahun 2017. Rasionalisme adalah sebuah paham yang menekankan pikiran sebagai sumber utama pengetahuan dan pemegang otoritas terakhir bagi penentu kebenaran. Adapun cara kerja rasio adalah melalui berpikir deduktif. Menurutnya bahwa manusia awalnya mengetahui segala sesuatu itu bersifat a priori, yang prinsip-prinsipnya sudah ada sebelum manusia berusaha memikirkannya, karena bukanlah cipta pikiran manusia. Sedangkan indrawi selalu dicurigai karena selalu berubah-ubah, tidak dapat menjadi landasan yang kokoh bagi ilmu. Pengetahuan sebenarnya sama dengan dihadapi oleh rasio, di mana bebas dari pengalaman dan tidak dapat dievaluasi, menjadikan rasionalisme dapat menyimpulkan macam-macam pengetahuan dari sudut objek dan sulit untuk mendapatkan konsensus kebenaran dari semua pihak. Dalam hal ini, Jujun S. Suryasamantri menyebut bahwa rasionalisme cenderung bersifat solipsistik dan subjektif, sedangkan empiris adalah paham yang mengatakan bahwa pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber dan penjamin kepastian kebenaran. Adapun metode yang digunakan adalah pengamatan induktif, seperti besi jika dipanaskan akan memuai. Demikian seterusnya, di mana pengalaman itu akan membutuhkan pengetahuan, namun empiris hanya memunculkan fakta-fakta yang sebenarnya dipikirkan, bahwa gejala-gejala itu tidak bersifat konsisten atau belum tentu berlaku umum, karena mungkin saja terdapat hal-hal lain bersifat kontradiktif. Selain dua hal di atas, ada sumber pengetahuan, yaitu intuisi dan wahyu. Intuisi adalah kekuatan yang menurut Bargon dalam buku Amsal Tratiar Institusi merupakan evolusi pengalaman tertinggi manusia, di mana menitik beratkan pada pengetahuan yang langsung di mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. Sedangkan wahyu adalah
pengetahuan yang diterima para utusan Tuhan tanpa upaya dan usaha yang payah. Pengetahuan mereka atas kehendak Tuhan, Tuhan menyucikan jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran. Selanjutnya, saya Munawarah Nur Aini dengan NIM 666120024 akan melanjutkan pembahasan mengenai materi ilmu dan pengetahuan. Pembahasan ilmu dan pengetahuan terkait proses bagaimana keterkaitan pengetahuan mempengaruhi ilmu ataupun sebaliknya. Dalam memahami suatu pengetahuan diperlukan sebuah pendekatan. Hal ini terkait dengan jenis pengetahuan itu sendiri, yakni pengetahuan rasional atau melalui penalaran rasional, pengetahuan empiris melalui pengalaman konkret, dan pengetahuan intuitif melalui perasaan secara individu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil tahu manusia atas kerjasama antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Pengetahuan ini bersifat dinamis, dalam artian terus berkembang menuju kesempurnaan. Perkembangan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh ilmu, di mana ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif. Adanya aturan atau prosedur eksplisit yang mengikat, bersifat empiris karena dapat dibuktikan, diketahui dan diukur, dapat menjelaskan dan memprediksikan peristiwa dalam bidang ilmunya. Pengetahuan berkembang secara signifikan karena mengikuti kaidah ilmiah, seperti karya ilmiah yang ditulis secara ilmiah. Dalam pengertiannya, tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan, yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Sumber dari Dwi Loka 2005. Sedangkan jika dilihat dari segi maknanya, De Lianggi 2010 mengemukakan 3 sudut pandang yang berkaitan dengan pemaknaan ilmu, yaitu sebagai pengetahuan, artinya ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis atau sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok persoalan atau subjek. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan menunjuk pada sesuatu yang merupakan isi substansif yang terkandung dalam ilmu. Yang kedua, ilmu sebagai aktivitas, artinya suatu aktivitas mempelajari suatu secara aktif, menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Jadi, ilmu sebagai aktivitas ilmiah dapat berwujud penelaahan atau studi, penyelidikan, usaha menemukan, atau pencarian. Yang ketiga, sebagai metode, artinya ilmu pada dasarnya adalah suatu metode untuk menanggapi masalah-masalah atau suatu kegiatan penelaahan atau proses penelitian yang dimana ilmu itu mengandung prosedur, yakni serangkaian cara dan langkah tertentu yang mewujudkan pola tetap. Rangkaian cara dan langkah ini dalam dunia keilmuan dikenal sebagai metode. Muhammad Hatta 1964 menyatakan bahwa pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan disebut ilmu. Dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui keterangan atau penjelasan. Dengan memperhatikan pengertian-pengertian ilmu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ilmu adalah sejenis pengetahuan yang tersusun atau disusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu yang pemerolehannya dilakukan dengan cara studi, observasi, dan eksperimen. Dengan demikian, suatu yang bersifat pengetahuan bisa dapat menjadi suatu pengetahuan ilmiah bila telah disusun secara sistematis serta mempunyai metode berpikir yang jelas. Ilmu yang berkembang saat ini pada dasarnya merupakan akumulasi dari pengalaman atau pengetahuan manusia yang terus dipikirkan, disistematiskan, serta diorganisir sehingga terbentuk menjadi suatu disiplin yang mempunyai kekhasan dalam objeknya. Pembahasan selanjutnya yakni hubungan ilmu dan teknologi. Dalam e-book Dimensi Filsafat Ilmu dalam diskursus integrasi ilmu karya Dr. Saifullah Idris yang diambil dari De Lianggi 1982, teknologi merupakan suatu sistem adaptasi yang efisien untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan akhir dari teknologi adalah untuk memecahkan masalah-masalah material manusia atau untuk membawa perubahan-perubahan praktis yang diimpikan manusia.
Contohnya, zaman dulu model transportasi dibantu dengan pemanfaatan hewan untuk perjalanan di darat dan penggunaan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. Sehingga untuk mencapai suatu daerah tertentu saja membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini adalah permasalahan material manusia. Lalu ditetapkanlah tujuan alat apa yang bisa mempermudah transportasi manusia. Kemudian muncullah teknisi Jerman Karl Benz menemukan mobil modern pertama pada 1886. Selama puluhan tahun mobil berkembang menjadi berbagai bentuk. Ada mobil penumpang, bus, dan truk. Sehingga dengan teknologi tersebut membawa perubahan praktis bagi manusia itu sendiri. Sedangkan ilmu bertujuan untuk memahami dan menerangkan fenomena fisik, biologis, psikologis, dan dunia sosial manusia secara empiris. Jadi, dalam memahami dan menerangkan fenomena fisik, contohnya ada yang namanya gaya gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton yang termasuk ke dalam ilmu fisika. Berawal dari rasa keingintahuan Isaac Newton, mengapa apel di pekarangan rumahnya bisa jatuh dari pohon? Ia pun melanjutkan dengan sebuah penelitian. Newton berpikir bahwa ada sebuah gaya yang membuatnya jatuh kembali ke bumi, atau dijelaskan gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya suatu benda yang bermassa dan menarik benda lain menuju pusatnya. Alhasil pada tahun 1687 dinamakanlah dengan gravitasi. Di sini terlihat ilmu yang berasal dari pengalaman, kemudian ada pengamatan dan penelitian. Dengan kata lain, secara empiris yang dilakukan manusia sehingga hasil akhirnya mampu menerangkan dan memahami, sehingga suatu hal itu dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Yang selanjutnya adalah ilmu berkaitan dengan pemahaman dan bertujuan untuk meningkatkan pikiran manusia. Contohnya dalam biologi, ada yang namanya ilmu taksonomi yang mempelajari tata nama klasifikasi suatu objek. Dan taksonomi ini telah disusun menurut suatu metode tertentu sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Dan ilmu ini bertujuan untuk meningkatkan pikiran manusia mengenai klasifikasi nama atau taksonomi. Sedangkan teknologi memusatkan diri pada manfaat dan tujuannya adalah untuk menambah kapasitas kerja manusia. Jadi jelas jika suatu teknologi dibuat oleh manusia untuk menambah kapasitas kerja manusia atau mempermudah aktivitas manusia itu sendiri. Contohnya dalam suatu proses pembuatan baju. Dulu membuat baju hanya dengan tangan manusia atau dibuat secara manual dan baju yang dihasilkan pun pasti sedikit. Tapi sekarang setelah adanya teknologi industri, mulai dari munculnya mesin jahit, bisa sampai mesin jahit tercanggih seperti sekarang ini, dengan teknologi itu otomatis jumlah baju yang dihasilkannya pun semakin banyak. Antara ilmu dan teknologi adanya titik singgung, seperti terdapat hubungan dialektis dan timbal balik antara ilmu dan teknologi. Pada saat ini, ilmu menyediakan bahan pendukung penting bagi kemajuan teknologi, yakni teori-teori. Pada sisi lain, penemuan-penemuan teknologi yang sangat membantu perluasan cakrawala penelitian ilmiah, yakni dengan dikembangkannya perangkat-perangkat penelitian berteknologi mutakhir. Bahkan dapat dikatakan bahwa saat ini kemajuan ilmu mengandalkan dukungan teknologi dan kemajuan teknologi tidak mengabaikan dukungan ilmu. Oleh karena itu, kemajuan ilmu yang berlangsung sekarang tidak mungkin terlaksana tanpa kemajuan teknologi. Begitupun sebaliknya, terlebih lagi di era informasi ini, kemajuan teknologi informasi yang semakin memuncak telah merambah ke berbagai ranah dan dimensi ilmu sampai kepada aspek-aspeknya yang lebih spesifik. Pembahasan terakhir ini mengenai implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam buku Filsafat Ilmu karya Rizal Muntashir dan Misnal Munir tahun 2006, filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual.
Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan diri di kalangan ilmuwan sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Dalam jurnal Filsafat Ilmu, penulis Sulhatul Habibah, filsafat ilmu sebagai cabang khusus filsafat yang membicarakan tentang sejarah perkembangan ilmu, metode-metode ilmiah, sikap etis yang harus dikembangkan para ilmuwan secara umum, mengandung tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Seseorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap skolastik, menganggap bahwa hanya pendapatnya yang paling benar. Yang kedua, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut. Dalam hal metodologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk memperoleh kebenaran. Adapun implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, bagi seorang ilmuwan diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, supaya para ilmuwan memiliki landasan berpijak yang kuat. Hal ini berarti ilmuwan sosial perlu mempelajari ilmu-ilmu kealaman secara garis besar. Demikian pula seorang ahli ilmu kealaman perlu memahami dan mengetahui secara garis besar tentang ilmu-ilmu sosial, sehingga antara ilmu yang satu dengan yang lainnya saling menyapa, bahkan dimungkinkan terjalinnya kerjasama yang harmonis untuk memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Sekian pembahasan materi mengenai diskursus ilmu pengetahuan dan teknologi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.